Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Tetap semangat belajar ya. Baik, kita hari ini akan memasuki pembelajaran 2, subtema 2 ya. Tema 2, gemar bernyanyi dan menari. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dan membaca surat Al-Ikhlas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan disiapkan bukunya ya. Pembelajaran 2 ya, halaman 50 ya. Berolahraga melatih kelenturan tubuh. Kita latih kelenturan dengan meliukkan tubuh. Kita gunakan tali yang kuat sebagai alat. Gerakan pertama, berdiri dengan satu kaki maju ke depan. Pegang tali dengan kedua tangan. Ayunkan ke kiri dan ke kanan. Usahakan tali tetap teregang kaku. Nah, ini ya, gambarnya yang ini. Gerakan kedua, angkat tali di depan dada. Liukkan pinggang ke depan lalu ke belakang. Ulangi lagi dari belakang ke depan. Gerakan ketiga, angkat tali di atas kepala, goyangkan pinggang ke kiri dan ke kanan. Liukkan juga pinggang ke depan lalu ke belakang. Ulangi dari belakang ke depan. Ini gerakan kedua. Gerakan ketiganya ini ya. Oh, ini gerakan keempat. Pegang tali pada ujungnya,
gerakan tangan ke kiri dan ke kanan, ulangi lagi semua gerakan dari gerakan pertama. Insya Allah kemarin sudah disampaikan Bu Salma ya, Pian hanya mengulang aja. Agar lebih seru, kita gerakan tubuh sambil bernyanyi. Kita dapat menyanyikan lagu apa saja. Salah satu contohnya adalah lagu Ampar-Ampar Pisang, lagu daerah Kalimantan Selatan ya. Oke, Bu akan putarkan lagunya. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi dihurung bari-bari. Masak gigi dihurung bari-bari. Galepak manggalepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikiti pidawang. Nang mana batis kutung, dikiti pidawang. Nah, itu tadi ya lagu Ampar-Ampar Pisang ya. Setelah berlatih tari, guru bercerita tentang indahnya persahabatan. Persahabatan antara kancil dan buaya. Nah, ini judul dongengnya adalah Kancil dan Buaya. Kancil ingin menyeberangi sungai, tapi Kancil tidak bisa berenang. Kancil minta tolong buaya temannya. Buaya lalu memanggil temannya. Buaya menyuruh temannya berjajar di sungai. Buaya membentuk jembatan. Kancil melompat melewati buaya. Kancil dapat menyeberang dengan aman. Buaya senang dapat menolong Kancil. Kancil mengucapkan terima kasih pada buaya. Nah, ceritanya Kancil mau menyeberang sungai, tapi Kancil kan nggak bisa berenang, jadi dia bingung. Kemudian minta tolong sama temannya buaya. Nah, sama temannya buaya tadi memanggil teman-temannya untuk menolong Kancil. Caranya bagaimana biar Kancil bisa nyebrang? Nah, temennya disuruh jejer di sepanjang tengah sungai sampai ke seberang ya. Kemudian Kancil nanti akan melompat lewat punggungnya buaya. Nah, setelah sampai di sana, Kancil mengucapkan terima kasih kepada buaya karena sudah ditolong. Begitu ya ceritanya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Nomor 1, hewan apa saja yang ada dalam cerita? Nah, tadi hewan apa yang ada dalam cerita? Kancil dan buaya. Nomor 2, apakah sikap buaya menolong kancil itu baik? Baik atau tidak? Iya, baik ya, menolong teman itu baik. Nomor 3, apa pertolongan yang pernah kamu lakukan pada teman? Nah, ini masing-masing beda-beda ya. Boleh sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Misalnya, ini Bu yang contohkan ya, menolong teman jatuh dari sepeda, meminjami teman yang tidak bawa pensil. Nah, itu salah satu contoh menolong teman. Nanti anak-anak silahkan disesuaikan dengan pengalamannya anak-anak. Nomor 4, apa yang kamu ucapkan setelah ditolong teman? Nah, mengucapkan apa? Ya, terima kasih. Ya, ini jangan pernah lupa ya. Kalau habis ditolong orang harus bilang terima kasih. Nomor 5, ceritakanlah kembali cerita Kancil dan buaya. Nah, silakan diceritakan di depan bunda di rumah atau ayah ya. Nah, ceritanya Kancil tadi gimana sih? Tadi ada Ada Kancil mau menyeberang sungai, tetapi Kancil tidak bisa berenang. Kemudian Kancil meminta tolong pada buaya. Nah, buaya memanggil teman-temannya untuk berjejer di sungai, sehingga Kancil bisa menyeberang dengan melompati punggung buaya. Seperti itu ya contohnya. Kemudian lengkapi kalimat berikut dengan kata yang tepat. Nah, ini sudah ada kata-katanya ya. Sungai, tolong, bersahabat, jembatan, buaya.
Nomor 1, kancil dan buaya. Nah, apa tadi? Bersahabat. Bersahabat itu berteman akrab ya. Buaya dan kancil saling apa? Tolong. Kancil hendak menyeberang sungai ya. Buaya memanggil teman-temannya membentuk apa tadi? Jembatan. Kancil berjalan di atas punggung buaya. Nah, ini gambarnya kayak tadi ya. Ceritakan gambar di samping apa yang sedang dilakukan buaya. Tadi menolong ya, menolong kancil. Apa yang sedang dilakukan kancil? Ini berjajar gitu ya, buayanya berjajar di sepanjang sungai. Apa yang dilakukan kancil? Nah, dia melompat melalui punggung buaya untuk menyeberang. Bella senang menari. Bella juga bisa membuat puisi. Bella membuat puisi tentang sahabat. Nah, itu contoh puisinya Bella ya. Judulnya Bicara Sopan dengan Sahabat. Aku punya sahabat. Aku dan sahabatku bermain bersama. Saat bicara, aku tidak berteriak. Aku berbicara dengan kata yang sopan. Aku dan sahabatku saling menghargai. Nah, ini contoh puisi ya. Kemudian kita jawab pertanyaannya. Apa judul puisi di atas? Nah, judul itu yang paling atas. Nah, ini yang merah ini ya. Paling atas, kemudian biasanya letaknya di tengah ya. Bicara sopan dengan sahabat. Bagaimana saat bicara dengan sahabat? Nah, tadi saat bicara dengan sahabat tidak berteriak. Bagaimana sikapmu kalau ada teman yang membutuhkan pertolongan? Nah, kalau ada teman butuh pertolongan, kita harus menolongnya. Bagaimana sikapmu saat berbicara dengan temanmu? Nah, harusnya sopan, tidak berteriak gitu ya. Kemudian nomor 5, apakah kita boleh berbicara kasar dengan teman? Tidak boleh ya, tidak boleh berbicara kasar dengan siapapun ya. Nah, kemudian perhatikan gambar di samping. Ceritakan persahabatan antara anak-anak pada gambar. Apakah mereka saling menolong? Apakah mereka merasa senang? Coba ceritakan gambar di samping dengan bahasamu sendiri. Nah, nanti silakan diceritakan ya. Gambar Bella menolong Lana ya. Ini pakai tongkat apa ya ini ya di sini gambarnya ya. Ya, nanti silakan diceritakan kepada Bunda di rumah ya. Apakah kamu memiliki sahabat? Insya Allah pasti semuanya punya sahabat ya. Bagaimana persahabatanmu dengannya? Apakah sahabatmu pernah menolongmu? Kamu dapat menulis pesan atau ucapan terima kasih. Tambahkan gambar yang indah pada kartumu. Tulislah sebuah kartu untuk sahabat terdekatmu. Nah, ini ya. Ini contohnya. Nanti anak-anak boleh sesuai dengan anak-anak ya. Boleh diganti. Terima kasih Ali, tadi sudah meminjami pensil. Kamu memang sahabat terbaikku. Nah, sini nanti bisa digambari, dihiasi dengan gambar yang bagus. Gambar pensil atau gambar bunga. Nah, silakan ya. Silakan berkreasi ya. Baik anak-anak, untuk hari ini sampai di sini ya, sampai halaman 55. Hari ini tidak ada tugas yang diupload ya. Nah, anak ya ulangan bahasa Jawa. Kemudian tugasnya hanya disalin saja tadi ya, dikerjakan di buku paket, tidak usah diupload di Google Classroom ya. Kemudian ini hari Jumat, Bu Guru ingatkan sunnahnya di hari Jumat, keramas, mandi, mas-mas, nanti sholat Jumat sama ayah ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokesnya ya, tapi ya. Kemudian sunnah lagi, salah satu sunnah yang kadang diabaikan ya, silakan baca surat Al-Kahfi ya. Jadi kalau Jumat, malam Jumat dan Jumat itu sunnahnya membaca surat Al-Kahfi. Nah, kalau anak-anak belum bisa membaca Al-Quran, bisa mendengarkan menyimak
murotal surat Al-Kahfi ya. Setidaknya paling sedikit itu 1 sampai 10 ya. Ayat 1 sampai 10 dan ayat 100 sampai 110 itu kalau diamalkan insya Allah kita nanti akan terlindung dari Dajjal nanti ya. Nah, silahkan nanti didengarkan murotal surat Al-Kahfi ya kalau belum bisa baca. Yang sudah bisa baca Quran, silahkan dibaca ya. Kemudian tetap jaga kesehatan dan tentu saja sholatnya tidak boleh bolong ya. Oke, sebelum Bu Guru akhiri kita akan berdoa dulu. Seperti biasanya ya, sikap berdoa yang baik, tirukan doanya.